Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Aulia Tuzara dari Prodi Manajemen dengan NIM 289225002, mata kuliah perpajakan, dan dosen pengampu Bapak Taufan Nugroho SSI. Pada video ini, saya ingin memaparkan sebuah materi mengenai perpajakan. Yang pertama ada dasar-dasar perpajakan, yang kedua timbulnya pajak terutang, yang ketiga jenis-jenis pajak penghasilan, dan yang keempat pajak bumi dan bangunan. Pertama kita akan membahas dasar-dasar dari perpajakan. Itu terdiri dari 1. Pengertian pajak, 2. Fungsi pajak, 3. Asas-asas perpajakan, yang keempat jenis pajak, dan yang kelima tarif pajak. Pengertian pajak membahas definisi pajak. Para ahli telah mendefinisikan pajak seperti yang dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, definisi pajak menurut Dr. N.J. Feldman. Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa atau menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum, tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum. Yang kedua, definisi pajak menurut Profesor Dr. M.J.H. Smith. Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditujukan dalam hal yang individual. Yang dimaksud yaitu untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Selanjutnya, fungsi pajak. Fungsi pajak itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada fungsi budgetair. Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70%. Penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah yang menjadi andalan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Contohnya seperti penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN. Yang kedua, fungsi mengatur. Pajak ini berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Melaksanakan kebijakan itu contohnya seperti memberikan intensif pajak atau tax holiday, pengenaan tarif pajak 0% atas ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor dalam negeri. Selanjutnya, asas pajak. Asas pajak itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada asas finansial. Sesuai dengan asas finansial, pemungutan pajak yang berlaku didasarkan pada kondisi finansial seseorang. Artinya beban pajak wajib pajak bergantung pada jumlah pendapatan yang diterima. Yang kedua, asas domisili. Asas domisili yaitu pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan domisili atau tempat tinggal wajib pajak. Asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri. Yang ketiga, asas mengatur. Asas ini diterima oleh negara yang harus digunakan untuk kepentingan rakyat secara menyeluruh. Pajak yang dibebankan juga tidak boleh menjadi penyebab menurunnya ekonomi masyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak. Yang pertama itu ada pajak penghasilan atau PPH. PPH atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah wilayah Indonesia. Orang pribadi, pengusaha, maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN.
Selanjutnya masih jenis-jenis pajak. Pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan yang dimaksud adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan, pemanfaatan, atau penguasaan atas tanah dan bangunan. Selanjutnya yang terakhir, pajak daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan oleh kabupaten atau kota. Adapun pengelolaan pajak tersebut dilaksanakan oleh dinas atau badan pendapatan daerah. Yang kelima, tarif pajak. Tarif pajak adalah suatu dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab para wajib pajak. Tarif pajak dapat berupa persentase yang ditentukan oleh pemerintah. Tarif pajak terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada tarif progresif. Tarif pajak progresif adalah tarif pungutan pajak di mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Yang kedua, tarif regresif. Tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Yang ketiga, pajak proporsional. Tarif proporsional merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Selanjutnya yang keempat, tarif degresif. Tarif degresif adalah tarif pajak yang merupakan tarif yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi. Selanjutnya, materi yang kedua itu timbul pajak terutang. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya di sini ada dasar-dasar hukum pajak terhutang. Yang pertama, PPh terhutang pajak penghasilan, yaitu pajak terhutang yang dihitung dari penghasilan kena pajak. Selanjutnya yang kedua, PPN dan PPNBM terhutang. PPN dan PPNBM terhutang adalah pajak terhutang dari tarif dasar pengenaan pajak atau DPP. Sederhananya, pajak terhutang ini timbul ketika adanya suatu transaksi perpajakan yang dilakukan, apakah itu pemungutan, pemotongan, pembayaran pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya di sini undang-undang pada dasar hukum pajak. Undang-undang dasar hukum pajak terhutang itu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan PPh. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPNBM. Selanjutnya materi yang ketiga itu jenis-jenis pajak penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak, baik berasal dari dalam maupun dari luar negeri, yang dapat menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.
Di sini ada jenis-jenis pajak penghasilan, yaitu jenis-jenisnya: 1. Pajak penghasilan pasal 21, 2. Pajak penghasilan pasal 22, 3. Pajak penghasilan pasal 23, 4. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau PPh final. Yang kelima, pajak penghasilan pasal 25. Yang keenam, pajak penghasilan 26. Yang ketujuh, pajak penghasilan pasal 29. Yang terakhir, pajak penghasilan pasal 15. Dan yang materi keempat yaitu pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau PBB merupakan pajak yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Selanjutnya di sini ada contoh untuk pajak bumi, itu seperti perkerangan rumah, tanah, persawahan, ladang, tambang, dan perkebunan. Sedangkan untuk objek pajak dalam bentuk bangunan itu contohnya seperti jalan tol, bangunan usaha, rumah tinggal, kolam renang, pagar yang mewah, bangunan gedung yang bertingkat, dan mal atau kawasan perbelanjaan. Di sini ada contohnya dari cara menghitung pajak bumi dan daerah. Sarah memiliki tanah 50 meter persegi yang harganya 20 juta per meternya, dan bangunan 20 meter persegi dengan harga 1 juta per meternya. Sementara itu nilai NJOPTKP-nya adalah 6 juta. Maka cara hitungnya adalah tanah 50 meter persegi dikali 2 juta sama dengan 100 juta. NJOP-nya sama bangunan 20 meter persegi dikali 1 juta sama dengan 20 juta. NJOP-nya sama dengan 100 juta ditambah 20 juta sama dengan 120 juta. Setelah itu NJKP sama dengan NJOP dikurang NJOPTKP, yaitu 100 juta dikurang 6 juta sama dengan 114 juta. Maka 120 juta dikali 20% dikali 0,5% sama dengan 120.000. Jadi jumlah pajak yang harus kita bayar atau Sarah bayar adalah sebesar 120.000. Sekian video pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.